Selamat sore, kali ini saya akan bahas perkutut Sri Tumpuk. Kemarin ada yang menanyakan, coba diganti sangkar, gitu kan. Pertanyaan itu menunjukkan ke arah coba diganti sangkar, nanti mau numpuk lagi apa enggak, kan gitu arahnya. Jadi gini teman-teman, jangankan Anda ganti sangkar, perkutut Sri Tumpuk terkadang Anda bersihkan kotorannya, itu setelah itu dia juga stres, nggak mau menumpukkan lagi, gitu ya. Ini contohnya, perkutut ini pernah saya bahas ya, yang ini Sri Tumpuk. Apa yang terjadi dengan perkutut ini? Dulu kotorannya sudah tinggi teman-teman, dulu kotorannya sudah hampir menyentuh di tangkringan itu, tapi karena perkututnya gerabiakan gitu, terus akhirnya rusak. Karena akhirnya perkutut ini merusak sendiri kotorannya, jadi akhirnya saya bersihkan teman-teman, saya bersihkan, dan setelah itu sampai sekarang tidak mau numpuk lagi seperti zaman dulu. Jadi gini, apakah seperti ini masih Sri Tumpuk? Ya kalau saya sendiri bilang ya tetap Sri Tumpuk gitu teman-teman. Jadi bedanya gini teman-teman, kalau teman-teman menggunakan perkutut untuk tujuan komersil ya, jadi maksudnya memang tujuannya mencari keuntungan dari perkutut itu, nanti kalau ini Sri Tumpuk nanti saya jual bisa jadi mahal, itu beda urusannya teman-teman. Makanya ada sampai kejadian orang itu membuat perkutut kalung tepuk itu sampai dengan dijahit dadanya itu teman-teman, sehingga perkutut itu sampai tersiksa gitu. Supaya apa? Supaya kelihatan perkututnya itu kalung tepuk gitu kan. Ya karena itu untuk tujuan komersil, mereka menjual dengan harga tinggi gitu, tujuannya mencari keuntungan dari perkutut. Jadi kalau teman-teman menggunakan perkutut untuk tujuan komersil, teman-teman akan kecewa ketika punya perkutut yang Sri Tumpuk seperti ini, tahu-tahu kotorannya rusak, kemudian atau tidak mau menumpuk lagi, dan akhirnya tidak bisa dijual dengan harga tinggi. Nah, kalau saya itu memelihara perkututan hobi teman-teman. Nah, saya suka memelihara perkutut gitu loh. Jadi kalau menurut saya perkutut seperti ini masih tetap saya anggap Sri Tumpuk gitu. Meskipun dia entah mau numpuk lagi atau sudah nggak mau numpuk lagi kotorannya, tetap saya pelihara gitu. Ya barangkali besok-besok mau numpuk lagi atau tidak mau, ya terserah. Karena saya memelihara perkutut itu karena hobi. Toh tujuan saya juga memelihara perkutut bukan untuk komersil, bukan untuk saya jual, bukan untuk saya mencari keuntungan. Jadi kalau menurut teman-teman perkutut ini sudah tidak katuranggan lagi karena sudah tidak mau menumpuk lagi. Nah, itu terserah persepsi kita masing-masing. Kalau teman-teman persepsinya seperti itu ya boleh-boleh saja gitu ya. Tapi kalau saya tetap saya pelihara perkutut ini karena saya sudah memang dari dulu hobi untuk memelihara perkutut. Nah, kira-kira seperti itu penjelasan saya teman-teman. Oke, jadi bagi teman-teman yang suka memelihara katuranggan gitu ya, kalau punya persepsi seperti ini sudah tidak katuranggan lagi, lebih baik memelihara perkutut-perkutut yang katuranggannya pakem gitu ya. Contoh ekor 15, Bendowo Mijil itu kan nggak bakal berubah sampai kapanpun, ya tetap ekor 15 gitu. Tapi kalau peliharanya yang dengan katuranggan sifat dari perkutut, contohnya misalnya Jogoboyo, kemudian Sri Tumpuk gitu, suatu saat pasti bisa berubah gitu. Suatu saat karena pindah sangkar gitu, kadang nggak mau numpuk lagi, kemudian Jogoboyo pindah sangkar nggak mau tidur di bawah lagi gitu kan. Nah, katuranggan model sifat kayak gini kan yang tahu kita sendiri, karena kita yang memelihara dari awal. Seperti itu teman-teman. Oke, sementara itu dulu penjelasan untuk kali ini. Selamat sore, salamku.